Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syekh Ibnu Taimiyah mempunyai karya yang terkenal, Iqtida'us Siratil Mustaqim Mukhalafata Ashabil Jahim. Di sini di halaman 329-330 ada bab mentahdir, menjelaskan tentang ancaman min bina'il masajid alal kubur, dari membangun masjid di atas kuburan. Setidaknya saya hitung Syekh Ibnu Taimiyah memberikan alasan, memberikan dalil, hujjah dengan 8 hadis. Saya hitung ada 8 hadis yang saling mirip, hadisnya mirip ya, hampir serupa. Maka saya ambil beberapa contoh saja karena ada 8 hadis ya, tapi mirip, serupa. Hadis yang kelima disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, la'anallahu al-yahuda wad-nasara. Allah melaknat, mengkutuk Yahudi dan Nasrani. Ittakhadu kubura anbiya'ihim masajida, yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat sujud atau masjid. Maka dengan hadis tersebut Ibnu Taimiyah mengatakan haram dengan keras bahwa tidak boleh membangun masjid di atas tanah yang ada kuburannya. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan fahadhil masajid al-mabniyah, maka masjid-masjid ini yang dibangun ala kuburil anbiya, di atas kuburan para nabi, wassalihin, dan orang saleh, orang-orang saleh, wal muluk, dan raja-raja, wa ghairihim, dan lainnya, yata'ayyanu izalatuha, harus dihilangkan masjid-masjid itu, bihadmin, dengan cara dirobohkan, au bi ghairihi, atau dengan cara lain. Keras sekali Ibnu Taimiyah. Dan kata beliau ini tidak ada perbedaan antar ulama. Hada bimma la a'lamu fihi, perkara ini aku tidak mengetahui di dalam perkara ini, khilafan bainal ulama al-ma'rufin, antara ulama-ulama yang diketahui. Bahkan beliau tentang solat di masjid itu, wala tasihhu indana, tidak sah solat di masjid yang di komplek di sekitarnya ada kuburan-kuburan para nabi dan orang-orang saleh dan raja-raja dan lain sebagainya. Nah, bagaimana hadis ini? Di dalam kitab Fathul Bari jilid 3 karya Ibnu Hajar Al-Asqalani halaman 257 258
Ini kitabnya Fathul Bari, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Dicatat di sini juga ada dalam ini catatan Sahih Bukhari, kemudian dijabarkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya. Hasan bin Ali meninggal dunia, istrinya memasang kubah. Kubah di sini ditafsirkan kemah di kuburannya Hasan bin Ali selama 1 tahun. Kemudian kubah itu diangkat dan ada suara. Ibnu Hajar Al-Asqalani menafsirkan ini hatif. Hatif ini bisa dari malaikat, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa ka'annahuma dengan nasihat suara bisa dari malaikat, bidal malaikah, au mim mu'minil jinni, atau dari jin-jin yang beriman. Ini catatan Ibnu Hajar terhadap tulisan Al-Imam Bukhari. Diangkat kemah itu dan terdengar suara, isinya suara, ala hal wajadu ma faqadu. Ingatlah, apakah mereka menemukan yang hilang? Yakni Hasan bin Ali meninggal dunia, apakah dengan didirikan kemah, dipakai sholat di sana, kemudian kembali hidup di dunia, kan enggak? Bal yaisu fanqalabu, suara yang kedua, justru mereka putus asa dan kembali. Yakni ya tidak hidup lagi selama di dunia ini. Artinya ini tidak dibenarkan memasang kubah, ya, memasang kubah di tempat kuburannya Hasan selama 1 tahun, dan itu pasti ada sholat di sana. La yahlu minas sholati hunaka. Fayalzamu ittikhadul masjid indal qabri, maka terjadi pembuatan masjid di kuburan. Maka hadis ini dijelaskan oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari, seraya menyertakan kisah meninggalnya Hasan cucu Ali bin Abi Thalib dan pemasangan kemah selama 1 tahun, dan kemudian ditegur dengan suara hatif, ya. Nah, dipakai oleh Ibnu Taimiyah sebagai dalil tidak boleh mendirikan masjid di sekitar kuburan. Akan tetapi Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menafsirkan, nah ini menafsirkannya, ucapan Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis tersebut yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah, hadis tadi Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah karena mendirikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ini riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Aisyah sendiri mengatakan pemahamannya beda dengan Ibnu Taimiyah. Walaula dalika la abrasu qabrah. Jika tidak ada kekhawatiran, tidak ada kejadian Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, kalau tidak ada sejarah itu,
la abrasu qabrah, maka kuburan Nabi Muhammad SAW akan ditampakkan, dibuka tanpa ada tutup, tanpa ada pintu, tanpa ada sekat. Ghaira anni ahsya, melainkan aku khawatir, sesungguhnya aku takut ayyutahoda masjidan, kuburannya Rasulullah ini dijadikan masjid. Nah, dalam tafsirannya ini Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan la kushifa qabrun Nabi, kalau tidak ada sejarah itu kuburan Nabi dibuka. Walam yuttakhad alaihil khail, tidak ada sekat, tidak ada satir dipasang, tidak ada dinding, tidak ada tembok menutupi makam Nabi. Berarti Aisyah mengiyakan kalau makam Nabi ditutup, disatir, didinding, sebelasnya masjid, tidak apa-apa. Karena beliau mengatakan kalau saya tidak khawatir sejarah Yahudi dan Nasrani itu, tentu makam Nabi kita dibuka. Tapi karena khawatir maka ditutup. Nah, berarti sebelahnya dipakai masjid tidak apa-apa. Ini yang perlu diketahui. Jadi tidak difahami bahwa masjid sekitarnya kuburan itu dengan serta-merta diharamkan. Bukan begitu. Yang diharamkan itu karena niat suatu ekspresi dari kesedihan, ekspresi dari keputusasaan, ekspresi dari musibah, kemudian membuat tempat sholat di dekat kuburan itu seperti yang dilakukan oleh istrinya Hasan bin Ali, karena sedih ditinggal mati suami, dia bikin kemah, dia bikin tempat sholat dekat kuburan suaminya. Ini tidak boleh. Atau sudah jelas ada kuburan, kemudian kita sholat dengan membuat masjid, kuburannya dibuka, dan kita semata-mata sholatnya itu memang kita tujukan pada kuburan itu, malah itu bisa menjadi kemusyrikan. Malah itu menjadi kemusyrikan. Tapi tidak seperti masjid ada kuburan di sekitarnya, itu tidak apa-apa. Ini pemahaman Aisyah. Kemudian Ibnu Taimiyah di dalam kitab Iqtida'us Shiratil Mustaqim melarang pendirian masjid di sekitar kuburan dengan hadis di halaman 330 Iqtida'us Shiratil Mustaqim karya Ibnu Taimiyah, hadis nomor 8. Ada hadis begini. Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang berziarah kuburan-kuburan, dan Rasulullah melaknat orang-orang yang mendirikan masjid-masjid di atas kuburan-kuburan. Nah, ini hadis dipakai oleh Ibnu Taimiyah. Haram mendirikan masjid di atas kuburan-kuburan. Pemahaman ini tidak seperti yang difatwakan Ibnu Taimiyah bahwa masjid yang di sekitar kuburan para nabi, para wali, para orang soleh harus dirobohkan, harus dihilangkan, kemudian tidak sah sholat di sana. Pemahaman ini tidak semua ulama sepakat dengan pemahaman Ibnu Taimiyah. Saya ambil contoh di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, karena hadis Ibnu Taimiyah tadi ada di Sunan Tirmidzi. Ini kitab Syarah Sunan Tirmidzi, kitab hadis ya. Nomor hadis 3020, Tuhfatul Ahwadi, jilid 2.
halaman 277-278. Memahami hadis Rasulullah melaknat orang-orang yang menjadikan masjid di atas kuburan. Pemahaman ini difahami oleh Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri. Ini penyarah Sunan Tirmidzi, ini salafi. Insya Allah ini salafi, orang salafi ini. Tapi pemahamannya beda dengan Ibnu Taimiyah. Pensyarah Sunan At-Tirmidzi, Tuhfatul Ahwadi dari India ini. Nah, pemahaman beliau, hadis tersebut mengatakan Rasulullah melaknat mendirikan masjid di atas kuburan. Maka yufidu anna ittikhadzal masajidi bi jambiha la ba'sa bih. Membuat masjid di sebelah kuburan tidak apa-apa. Yang dilarang itu masjid kita sujud langsung ke akses kuburan, itu tidak boleh. Kalau di sekitarnya itu ada kuburan dan tertutup tembok, tidak apa-apa. Anna ittikhadzal masajidi bi jambiha la ba'sa bih. Sesungguhnya membuat masjid-masjid di samping kuburan-kuburan berarti tidak semata-mata sujud langsung sujud pada kubur, karena kuburan itu ada di samping-samping di sekitarnya, apalagi sudah tertutup tembok, la ba'sa bih, tidak apa-apa. Kemudian Safi Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri mengatakan, memahami hadis tersebut, pemahamannya beda dengan Ibnu Taimiyah. Wa amma man ittakhadha masjidan fi jiwari salih, dan adapun orang yang membuat masjid dekat orang salih, au shalla fi makburatin, atau sholat di komplek kuburan, tapi bukan menyembah kuburan, di komplek kuburan, qasidan bih, dengan tujuan al-istidhara bi ruhih, yaitu mencari pertolongan kepada Allah, mencari pertolongan kepada Allah dengan tawassul ruhnya mayit, au usula asarin min asari ibadati, atau hasil-hasil dari ibadahnya yang hidup itu supaya nyampe pada mayit kuburan, maka dia sholat di sekitar kuburan supaya ibadahnya itu barokahnya nampe, cahayanya nyampe pada mayit yang ada di kuburan itu. Lau latawajjuh nahwah, bukan semata-mata menghadap kuburan, wa ta'zim lah, bukan semata-mata mengagungkan kuburan, fala haraja fi, maka tidak berdosa. Dibuktikan, nah ini dibuktikan, ala yura, bukankah diketahui, atau ala yara, bukankah orang mengetahui, anna marqada Ismail, sesungguhnya tempat tidurnya, yakni kuburan Ismail, fil khijri, di dalam khijr Ismail, fil Masjidil Haram, ikut di Masjidil Haram, depan Ka'bah. Khijr Ismail itu di dalamnya ada kuburan Ismail. Seluruh orang sholat di Masjidil Haram menghadap Ka'bah, dan di situ ada Khijr Ismail. Di Khijr Ismail itu ada makam Nabi Ismail. Nah, kalau menurut fatwa Ibnu Taimiyah,
Berarti Masjidil Haram harus dibongkar semua. Atau Hijr Ismail harus dipindahkan. Apa begitu? Nah ini ya. Maka hal ini diperkuat oleh temuan sejarawan Muhammad bin Abdullah bin Ahmad al-Azraqi di dalam kitab Akhbaru Makkah. Ya. Kitab Akhbaru Makkah. Ini kitab standar ilmiah dalam sejarah Makkah. Di juz 1 halaman 312-313 di sini disebutkan yaitu bahwa makam Nabi Ismail itu berada di sekitar Ka'bah, yakni di Hijr Ismail. Bahkan di sini disebutkan kana qabru Ismail alaihi salam wa qabru ummihi Hajar fil Hijr. Kuburan Ismail alaihissalam dan ibunya Hajar berada di Hijr Ismail. Dan umat Islam sholat di situ, di sekitar Ka'bah, menghadap Ka'bah, ada Hijr Ismail, di bawahnya kuburan. Tapi tidak ada niatan untuk menyembah Nabi Ismail. Tidak ada niatan untuk menyembah kuburan Nabi Ismail. Nah, ini ya, menjawab pemahaman Ibnu Taimiyah oleh pengarang Tuhfatul Ahwadi. Kemudian ini sebagai menjawab dua hadis, contoh dua hadis dari Ibnu Taimiyah, ya. Dua masalah berarti ini ya. Dua masalah. Nah, apalagi diperkuat lagi oleh temuan di dalam hadis Musnadu Ahmad. Ini kitab Musnadu Ahmad. Ahmad bin Hanbal, imam madhab Hambali yang diikuti oleh Ibnu Taimiyah. Ahmad bin Hanbal. Ini kitab musnadnya. Ya. Saya baca di dalam kitab musnad ini hadis nomor 24.670 terbitan Darul Fikr 24.670. Rasulullah SAW memegang tangannya Aisyah dan diajak Aisyah oleh Rasulullah masuk ke Hijr Ismail. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, "Shalli fil Hijri idza aradti dukhul al-bait." Aisyah, sholat dulu di Hijr Ismail. Coba. Rasulullah memerintahkan Aisyah, "Shalli fil Hijri." Aisyah, sholat dulu di Hijr Ismail. Idza aradti dukhul al-bait, jika kamu menginginkan masuk Baitullah yakni Ka'bah. Dan Hijr Ismail dalam Akhbaru Makkah itu tempat makamnya Nabi Ismail, bahkan ibunya Hajar. Rasulullah memerintahkan sholat di situ. Apakah membawa kemusyrikan? Dan apakah Aisyah berniat untuk menyembah Nabi Ismail atau menyembah kuburnya? Tidak ada niatan itu. Terjawab sudah ya. Ini masalah dua hadis yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah terjawab sudah. Jadi pemahamannya beda. Tapi kita tetap memuliakan para ulama meskipun beda pendapat. Sekali lagi tidak boleh kita menghujat Ibnu Taimiyah. Apalagi kami pribadi orang awam. Yang ulama adalah ini. Imam Ahmad, pengarang Tuhfatul Ahwadi, Akhbaru Makkah, Ibnu Taimiyah sendiri, inilah para ulama. Saya hanya menyampaikan
supaya pemahaman kita ini tidak ekstrim seperti yang difatwakan Ibnu Taimiyah, robohkan masjid. Maka kita dengan kearifan kita harus menimbang berbagai referensi Islam yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang ketiga ini untuk memahamkan kita dengan pemahaman para ulama dalam perkara ini beda dengan Ibnu Taimiyah. Saya baca dari tulisan karya ilmiah Dr. Mahmud Said Muhammad Mamduh. Ini kitabnya, Dr. Mahmud Said Muhammad Mamduh. Judul kitabnya Kashfus Sutur Amma Ashkala min Ahkamil Kubur, yaitu tentang hukum-hukum problematika terkait kuburan. Nah, di halaman 117 ini masalah ketiga, tapi terkait ya. 117, 118, 120. Ini kalau di kitab Kashfus Sutur. Menukil hadis Nabi SAW. Fi masjidil khayfi qabru sab'ina nabiyan. Ada hadis. Di dalam kuburnya, di dalam Masjid Khaif. Bukan di dalam kubur, di dalam Masjid Khaif. Ini sabda Rasulullah SAW. Fi Masjidil Khaif, di dalam Masjid Khaif, qabru sab'ina nabiyan. Terdapat kuburan 70 nabi. Masjid Khaif eksis sampai sekarang. Dilindungi di Arab Saudi. Musim haji penuh di Mina. Namanya Masjid Khaif. Di Mina dipakai sholat. Ribuan jamaah di sana, puluhan ribu jamaah di sana. Sholat di sana, bahkan tidur di sana. Nah, apakah mereka menyembah kuburan para nabi? Padahal di dalamnya itu terdapat 70 nabi, kuburan di situ. Ada hadisnya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini memang diriwayatkan di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir At-Tabarani. Ini kitab Al-Mu'jamul Kabir At-Tabarani. Ini kitab 25 jilid lengkapnya, 25 jilid, cuma jilidannya tidak lengkap. Jadi kami dulu beli, itu tidak lengkap. Kabar yang saya terima ini, manuskripnya ini ada di Eropa, di Jerman ya. Nah, di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir At-Tabarani ini kitab referensi hadis-hadis besar. Di sini disebutkan di jilid 12 halaman 316, nomor hadis 13.525. Nomor hadis 13.525. Jelas bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan Masjid Khaif terdapat kuburan 70 Nabi. Kemudian kata Dr. Mahmud Said Muhammad Mamduh, ada koreksi dari Albani, Nasiruddin Al-Albani, bahwa hadis di dalam kitab ini, kata Syekh Albani, Nasiruddin Albani, kami juga mempunyai kitabnya Nasiruddin Albani, kebetulan saya bawa
silsilatul ahadits dhaifah, silsilatul ahadits sahihah, kemudian Irwaul Ghalil, dan banyak lagi karya Albani yang kami punya. Menurut Nasiruddin Al-Albani, hadis Al-Mujamul Kabir tentang 70 kuburan 70 nabi berada di Masjid Khaif, terdapat rawi. Nah, ini rawi yang dipersoalkan Albani. Albani tidak setuju ada masjid di sekitar kubur. Dia mengikuti Ibnu Taimiyah, mengharamkan pendirian masjid ada kuburannya. Albani mengatakan bahwa ada rawi namanya Abdan. Siapa namanya? Abdan. Ya. Abdan bin Ahmad. Abdan bin Ahmad, guru Imam Tabarani. Ini dipersoalkan oleh Nasiruddin Albani. Kata Nasiruddin Albani, ya, walam ajid lahu tarjamah. Aku tidak menemukan biografinya, katanya. Aku tidak menemukan riwayat hidupnya Abdan bin Ahmad yang membawa hadis tentang kuburan 70 nabi di Masjid Khaif. Albani mengatakan begitu. Di dalam kitabnya Takhdirus Sajid, kitabnya Takhdirus Sajid. Nah, ini perlu kita jelaskan. Al-Albani mengatakan itu bahwa hadisnya tadi terdapat rawi Abdan bin Ahmad itu tidak ditemukan datanya. Ternyata, nah ini ternyata tertolaklah apa yang menjadi risetnya Nasiruddin Al-Albani dalam perkara ini. Risetnya Nasiruddin Al-Albani mengatakan Abdan bin Ahmad, gurunya At-Tabarani itu tidak ditemukan sirahnya, tidak ditemukan biografinya, tidak ditemukan sejarahnya, tertolak oleh Ad-Dahabi. Ini Ad-Dahabi, murid Ibnu Taimiyah. Ad-Dahabi yang punya kitab Syiaru A'lamin Nubala. Saya ini bawa kitab Syiaru A'lamin Nubala, karya Ad-Dahabi. Ini muridnya Ibnu Taimiyah. Ya. Di jilid 11, juz 11. Ini kitabnya, Syiaru A'lamin Nubala, juz 11, halaman 223. Catatan biografi 2618. Saya ulangi, Syiaru A'lamin Nubala, Ad-Dahabi, murid Ibnu Taimiyah, ya, jilid atau juz 11, halaman 223, nomor tokoh 2618. Abdan nama lainnya adalah Abdullah bin Ahmad bin Musa bin Ziyad Al-Hafidh Al-Hujjah. Coba Ad-Dahabi mengatakan ulama bernama Abdan atau Abdullah bin Ahmad, gurunya At-Tabarani ini Al-Hafidh Al-Hujjah, hafal hadis dan bisa dipakai hujjah. Al-Allamah, orang yang sangat alim. Kemudian di catatan lagi Hakim, Al-Hakim mengatakan, yang punya kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain. Saya punya kitabnya itu. Jadi semua yang saya sebut kami punya koleksinya itu dengan izin Allah. Fa amma abdanu, kata Al-Hakim yang punya kitab Al-Mustadrak, kitab hadis ini.
Fa amma abdan, maka adapun abdan, fakana yahfadu, maka dia hafal mi'ata alfi hadis, 100.000 hadis. Ma ra'aitu fil masyayikhi ahfadha minhu. Kata Hakim, aku tidak pernah melihat syekh hadis yang lebih hebat hafalannya daripada Abdan, gurunya At-Tabarani. Aneh sekali Nasiruddin Albani mengatakan tidak ditemukan sejarahnya, tidak ditemukan sirahnya, tidak ditemukan datanya. Ada datanya di dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala. Maka jelas sudah gurunya At-Tabarani yang membawa hadis kuburan 70 nabi ada di Masjid Khaif bisa kita terima. Nah, kemudian Al-Albani menolak hadis tersebut dengan alasan ada rawi namanya Abdan bin Ahmad. Kemudian juga mempersoalkan rawi yang bernama Isa bin Syadan. Isa bin Syadan ini gurunya Imam Tabarani. Gurunya Imam Tabarani. Dipersoalkan validitasnya, kesahihannya, tingkat dipercayanya. Ini juga tertolak risetnya Nasiruddin Albani dengan temuan yang lebih senior, tokoh hadis dunia Ibnu Hibban. Ini Ibnu Hibban dalam kitab As-Siqat, kumpulan para rawi yang terpercaya. As-Siqat, ini kitabnya. Kitab As-Siqat karya Hafidhul Hadis Muhammad bin Hibban bin Ahmad. As-Siqat di jilid 5. Jilid 5 halaman 353. Nah, ini Isa bin Sadan al-Aili min ubadil Basriyin, termasuk ulama-ulama Basrah yang ahli ibadah, termasuk rawi siqat, dimasukkan oleh Ibnu Hibban siqat, rawi-rawi yang terpercaya. Jelas sudah. Kenapa Nasiruddin Albani mempersoalkan rawi bernama Isa bin Zadan, Isa bin Zadan, sementara Ibnu Hibban, tokoh hadis dunia, reputasi dalam sejarahnya luar biasa, mengatakan ini termasuk rawi dipercaya. Meskipun di dalam kitab Siqat ini memang Ibnu Hibban mengatakan, aku tidak menemukan hadisnya. Malahu hadisun musnad. Tidak aku temukan hadis yang musnad dari Isa bin Zadan. Tapi tidak berarti menafikan jika ada ulama lain menemukan hadisnya, yaitu At-Tabarani. Nah, jelas sudah. Nah, apalagi ada temuan bahwa hadis itu dinyatakan sahih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Mukhtasar Zawaidi Musnadil Bazzar. Mukhtasaru Zawaidi Musnadil Bazzar karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini kitab-kitab hadis pakar semua ini. Al-Bazzar saya juga punya, Musnadul Bazzar, Al-Bahruz Zahar, ya, namanya kitabnya Al-Bahruz Zahar gitu ya. Ini saya baca dalam kitab Mukhtasaruz Zawaidi Musnadil Bazzar di jilid 1 halaman 476 dengan nomor hadis 813. Hadis tentang
Di Masjid Khaif terdapat 70 nabi, kuburan 70 nabi. Dengan redaksi fi Masjidil Khaifi kubira sab'una nabiyan. Di dalam Masjid Khaif dikuburlah 70 nabi. Sampai sekarang Masjid Khaif masih eksis. Tidak ada niatan menyembah kuburan dan kuburannya sudah nggak kelihatan. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, qultu, saya mengatakan, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, huwa isnadun sahih, bahwa hadis yang dari kitab ini, yaitu riwayat Bazzar dengan rawi Al-Bazzar dari Ibrahim bin Mustamir Al-Uruki, dari gurunya Muhammad bin Muhabbab, dari gurunya Ibrahim bin Tuhman, dari Mansur, dari Mujahid, dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW, di dalam Masjid Khaif dikuburlah 70 nabi. Misalnya di Tabarani itu dhaif, misalnya sekalipun dhaif, tapi ada riwayat lain yang sahih. Walhasil tidak diharamkan ada masjid komplek kuburan. Tidak batal sholat di masjid yang sekitarnya ada kuburan. Yang dilarang itu kuburan itu langsung kita pakai sholat. Pakai masjid dipakai tempat sujud, artinya begitu. Sujudnya langsung ke kuburan. Itu tidak boleh. Bukan masjid yang sekitarnya ada kuburan tanpa berniat menyembah kuburan. Itu tidak apa-apa. Kalau niatnya menyembah kuburan memang musyrik. Syirik itu. Na'udzubillah. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.